Jadi Elisa lebih hebat lagi, hanya dengan tulang-tulangnya dia bisa hidup. Ya kan? Nah itu lebih hebat lagi nggak Elisa? Lebih hebat. Dia sudah mati, dan menyentuh tulang-tulangnya sudah jadi Tuhan. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Nias Chin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan biarlah kiranya kita tetap gunakan ini menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi seorang ustazah di mana dia sedang mendoktrin seorang mualaf dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, dan dia menarik ayat itu untuk menjadikan perbandingan mengenai konsep ketuhanan Yesus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadi menurut Raja-Raja 1 pasal 17:21, Elia bisa menghidupkan orang mati, tapi dia sebenarnya berdoa dulu kan, pada Tuhan minta tolong anak itu dihidupkan. Anak itu hidup kembali dengan izin Tuhan. Berarti sebetulnya dia hanya perantara. Jadi yang membuat hujat itu sebenarnya siapa? Tuhan. Sekarang saya gantian baca yang 2 Raja-Raja 13:21. Tadi Elia ya, sekarang Elisa. Elisa mayatnya dapat menghidupkan orang mati juga gini. Ada Raja-Raja 2 Raja-Raja 13:21 ya. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi Elisa lebih hebat lagi, hanya dengan tulang-tulangnya dia bisa hidup. Ya kan? Nah itu lebih hebat lagi nggak Elisa? Lebih hebat. Dia sudah mati dan menyentuh tulang-tulangnya sudah jadi Tuhan. Kemudian contoh lagi Yehezkel pasal 37 ya, ayat 12-10. Ayat 2-10 maaf. Jadi saya singkat aja ya, sini karena panjang. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi Yesus berdoa pada Allah agar mayat-mayat dihidupkan. Jadi Yesus berdoa pada Allah agar mayat-mayat dihidupkan. Jadi Yesus berdoa pada Allah agar mayat-mayat dihidupkan, maka mayat-mayat itu pun hidup. Ya, jadi siapakah yang sesungguhnya menghidupkan mayat-mayat itu? Allah, karena Yesus berdoa minta mayat-mayat itu dihidupkan lagi, bisa hidup. Jadi nggak hanya Yesus kan? Nah jadi itu dia teman-temannya, sampai dia salah ngomong itu. Di dalam kitab Yehezkiel dia berkata Yesus menghidupkan mayat-mayat, tetapi itu tidak kita permasalahkan. Jadi teman-teman, ketika dia mendoktrin seorang mualaf ini, saya kurang tahu apakah ini mualaf benaran atau mualaf settingan, karena kebanyakan dari mereka mengambil satu orang untuk berperan sebagai seorang mualaf, pura-pura jadi mualaf, dan mereka membahas tentang Alkitab. Namun teman-teman, kali ini saya akan meluruskan pemandangannya ketika dia mengutip ayat dari Perjanjian Lama dan menjadikan itu suatu perbandingan mengenai ketuhanan Yesus. Nah, teman-teman, yang mau saya katakan di sini bahwa seseorang itu pasti keliru kalau dia menganggap Yesus itu sebagai Tuhan berdasarkan mukjizat. Karena kebanyakan dari mereka menganggap bahwa orang Kristen itu menuhankan Yesus karena Yesus banyak melakukan mukjizat. Padahal orang Kristen tidak menjadikan sebuah patokan utama mukjizat itu dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan berdasarkan itu. Tetapi berdasarkan apa kita menyebut Yesus sebagai Tuhan? Apakah berdasarkan mukjizat? Sekalipun mukjizat itu adalah salah satu bukti keilahian Yesus. Namun itu bukan pusat utama. Itu bukan dasar utama sebagai patokan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi apa patokannya? Yaitu pengakuan firman itu sendiri. Jadi kalau kita berdasar pada firman Tuhan itu sendiri, pengakuan daripada firman itu sendiri, maka otomatis kita akan meyakini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan.
Jadi pertanyaannya, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Bagaimana pengakuan firman Tuhan mengenai Yesus? Jadi kita berdasarkan pengakuannya pada firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita melihat dalam Yesaya, coba kita buka Yesaya 9 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah merupakan nubuatan tentang Yesus, di mana Yesus itu merupakan seorang anak yang lahir di tengah-tengah manusia sehingga sampai dia besar. Jadi sudah jelas di sini pengakuan firman Tuhan. Otomatis dasar iman Kristen itu berdasarkan pengakuan firman Tuhan itu sendiri. Bukan berdasarkan mukjizat itu. Sekalipun mukjizat adalah salah satu bukti keilahian Yesus. Dan camkan ini bahwa mukjizat itu adalah merupakan profesi seorang nabi. Nah, ketika Yesus menjadi manusia sama seperti dengan manusia, dan dia menyandang gelar sebagai nabi, maka profesi-profesi nabi itu akan dia dapatkan, akan dia lakukan, akan dia laksanakan. Kenapa? Karena posisinya sebagai manusia, dan dia melakukan profesi seorang nabi. Jadi mukjizat itu bukan patokan utama, ya, sekali lagi. Tetapi iman Kristen itu mengaku Yesus sebagai Tuhan itu berdasarkan pengakuan firman Tuhan. Dan juga pengakuan Yesus itu sendiri. Dan juga pengakuan para nabi sendiri. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes sudah jelas menuliskan dalam suratnya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi iman kita berdasarkan ayat itu. Mengaku Yesus sebagai Tuhan berdasarkan pengakuan firman itu sendiri. Siapa lagi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Malaikat. Apa kata malaikat di dalam Lukas? Di dalam Lukas 2 ayat 11 di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini perkataan atau pengakuan malaikat sendiri. Malaikat tidak pernah mengakui nabi-nabi yang lain itu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tidak pernah. Nabi Musa tidak pernah diakui oleh malaikat sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Dan juga Nabi Elia tidak pernah diakui sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Bahkan Elisa, bahkan Yehezkiel tidak pernah diakui oleh malaikat bahwa mereka itu adalah juru selamat dan Tuhan. Kecuali yang satu ini, yaitu Yesus Kristus. Malaikat yang mengakuinya sendiri. Kalau malaikat aja sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kenapa kita manusia ngotot mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat? Itu kan anehnya. Dan kemudian ketika Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat 6, coba kita baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan teman-teman, dari posisinya sebagai Allah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika dia menjadi sama dengan manusia, maka yang merupakan profesi pelayanannya pasti dia laksanakan, termasuk mukjizat ini. Karena itu adalah profesi seorang nabi. Maka ketika Yesus menjadi manusia, banyak gelar yang dia sandang. Dia dikatakan sebagai imam, dia dikatakan sebagai nabi, dia dikatakan sebagai hamba, dia dikatakan sebagai anak, dan lain sebagainya. Banyak gelar yang dia sandang. Jadi para mualaf atau saudara-saudara kita, oknum-oknum ustadz, bingung memikirkan hal itu.
Nah, kalau tidak benar-benar memahami firman Allah itu dengan benar, maka pemahamannya pasti keliru. Pasti dalam pikiran mereka, kok Yesus dikatakan sebagai Tuhan, dikatakan sebagai nabi, dikatakan sebagai imam, dikatakan sebagai anak, dan lain sebagainya. Dan semua sebutan itu, gelar itu ada ayat-ayatnya. Dan bahkan Yesus juga dikatakan sebagai Tuhan. Ketika dia menyebutkan dirinya, mengaku dirinya sebagai anak Allah di hadapan orang Yahudi, maka dalam pemikiran orang Yahudi, Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah? Yang sama halnya menyamakan diri dengan Allah. Karena memang dia adalah Allah yang telah jadi manusia. Nah, jadi itu sudah jelas ya teman-teman, bahwa patokan orang Kristen menganggap atau menyebut Yesus sebagai Tuhan itu bukan berdasarkan mukjizat, bukan berpusat pada mukjizatnya. Mukjizat itu hanya profesi aja, profesi seorang nabi, di mana dalam pelayanan mereka memang harus ada mukjizat. Jadi kita lebih berdasarkan pada pengakuan firman Tuhan. Siapakah Yesus menurut pengakuan firman Tuhan? Harusnya begitu. Menurut pengakuan Yesus sendiri dalam Yohanes 13 ayat 13 kepada murid-muridnya, dia berkata, benar katamu, aku adalah guru dan Tuhanmu. Dan juga dia katakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pengakuan Yesus sendiri dia mengatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Dia memperoleh hidup yang kekal sekalipun dia sudah mati. Nah, itu sudah jelas. Nabi-nabi yang lain tidak pernah mengakui itu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Para nabi yang lain tidak pernah mengakui itu. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan daripadanya, dia tidak akan pernah lapar lagi. Dan dia berkata lagi, akulah air hidup. Barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus lagi. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah, akulah, akulah. Para nabi yang lain tidak berani mengakui mereka sebagai terang dunia. Tidak pernah. Hanya Yesus ini yang berani mengakui bahwa aku adalah guru dan Tuhanmu. Akulah roti hidup. Akulah kebangkitan. Kebangkitan yang mana? Kebangkitan yang terjadi baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Bahkan di akhir zaman kebangkitan orang-orang percaya. Itulah Yesus yang membangkitkannya. Kenapa bisa begitu? Yesus sendiri mengakuinya. Akulah kebangkitan itu. Nah, sudah jelas. Jadi kalau nabi-nabi di dalam perjanjian lama melakukan mukjizat, itu semua kuasanya berasal dari Allah. Allah yang mana? Allah yang kemudian nanti datang dalam rupa manusia. Jadi jelas apa yang dikatakan Yesus, bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus berkata, akulah yang paling awal, tidak ada yang lebih awal. Dan akulah yang paling akhir. Jadi sudah jelas bahwa dalam profesi para nabi dalam perjanjian lama itu ada kuasanya Allah yang telah jadi manusia. Nah itu dia teman-teman ya, jangan sampai kita keliru memahami ini. Jangan sampai kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan itu berdasarkan mukjizatnya. Sekalipun mukjizat itu adalah salah satu bukti keilahian Yesus. Tetapi kita lebih berdasar pada pengakuan firman mengenai siapa Yesus. Jadi menurut pengakuan firman Allah sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga malaikat sendiri mengakuinya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu sudah jelas. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.